suatu bangsa. Menurut United Nations Children Foundation atau UNICEF, sebanyak 250 juta anak-anak di Indonesia mengalami putus sekolah. 1 juta diantaranya ialah anak berkebutuhan khusus. Namanya anak berkebutuhan khusus ini istilahnya sekarang anak yang memiliki kelainan dan ada hambatan. Jadi sebenarnya kan sama dengan anak-anak yang lain. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari total 514 kabupaten atau kota di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLB. Karena SLB tidak untuk bisnis, jadi niat kita baik. Artinya kalau niat baik itu Tuhan akan membantu. Nama saya Kadiono, umur 50 tahun, alamat di Jagalan RT 1 RW 1, Desa Buja, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal. Bapak Bakat. Nama saya Mutmainah, sebagai istri Pak Kadiono. Bu, jas hujannya pripun? Wis lebok kowe. Pak Yono tiap hari, tiap paginya itu dari mulai jam 6 sudah menjemput anak-anak SLB. Nek ngeterke bale ya telu-telu to, Mas. Bensin teh tuh sering. Makanya aku kadang nek pas ngene iki lali leh ngisi bensin. Yang kedua nek tambal bannya sepi. Wis kadung lali ya wis kentekan. Oh utang sopo nanti kembali iki. Terus kendalane wong tuwa ora gelem ngandani nek muridé prai ngono kae. Ngerti kan kono prai. Ngono. Terus kaya Ilham ngene iki diparani saya turu. Engko mangkate dhewe Pak Unda. Tapi kan resiko, Mas. Ban bocor, ketilang, bensin teh kan cuma adik kudu hati-hati dulu. Yang paling sedih nek pas ado-ado diparani ngono ora mangkat lho, sedih. Kalau bapak pas sampai itu ndelalah kalau pas berangkat sekolah itu mesti disehat-sehat kayak Mas. Pak Ji, monggo Pak Ji, assalamualaikum. Jadi kayaknya sudah hilang capek sakit itu kalau udah untuk SLB semangat terus. Paling di rumah sakit berapa jam gitu ya, paling istirahat. Nanti kalau waktunya pagi mulai penjemput harus sudah fit lagi. Tetap sakit-sakit tetap berangkat demi untuk anak-anak SLB. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sekolah di SD biasa kan perhatiannya kurang sama anak-anak yang lain tuh agak dibedakan. Jadi mungkin Pak Yono punya niat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus ada tempat tersendiri untuk ditampung. Saya sama istriku, Bu, aku mah gak SLB. Lo Radidit, semua bismillah gitu. Hanya dengan niat bismillah itu saya menjual sepeda motor Mega Pro 5 juta. Terus yang 3,5 itu kami sewakan ke tempat orang lain, rumah dan sebagainya. Sepanjang niatnya baik, saya selalu mendukung. Yang bahagia dengan selamat bangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk terbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Kita itu berdirinya itu 3 tahun yang lalu, sekitar 2015, 2 Mei 2015, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Latar belakang saya bisa mengajar di SMP kan saya sudah tahun 92 sudah ngajar di MI tuh di madrasah lah. Kebetulan murid sana itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, berdisabilitas. Akhirnya kita ini anak yang kayak gini itu harus punya sekolah sendiri gini tuh. Tapi kita tidak tahu sebelumnya namanya SMP, tidak tahu lah. 4 tambah 6 4 tambah 6. Pada waktu saya menemukan di S2, kebetulan saya di Solo ada sekolah khusus untuk anak-anak autis dan sebagainya. Saya, oh ternyata anak-anak kayak itu bisa belajar, bisa. Siji tambah siji bro. Oh, itu tambah telu. 9, bagus. Setelah lulus dari S2 itulah, saya berprinsip, kalau kita mendirikan sekolah itu. Pada saat kami mendirikan itu, yang pertama saya punya rembukan dulu sama dulu karena teman saya, Bu, ayo angge SLB ini. Tapi caranya ya pokoknya kita cari dulu lah. Kita kayak info-info ke SLB yang lain. Dulu pas saya tinggal rumah saya di sini, itu banyak juga saya lihat warga dari sini itu ada yang ABK. Nah, mereka kok nggak sekolah. Untuk wilayah Amboja sendiri sebetulnya lebih dari 100-an disabilitas yang baru tertangani itu paling baru 20-25%. Nama saya Bejo Budiono. Profesi saya sebetulnya perangkat desa, namun yang menjadi pekerjaan rutin saya sebetulnya adalah relawan sosial. Di sini saya mengampu beberapa program, salah satunya adalah disabilitas. Bagaimanapun warga negara itu punya hak untuk mengenyam pendidikan. Cuman karena keterbatasan sarana dan prasarana sehingga untuk penanganan ABK ini kadang-kadang masih terabaikan. Menurut saya yang terbaik memang satu kecamatan satu SLB. Terus kebetulan di murid TPK sini juga ada yang Down syndrome kebetulan. Nah, dianya di
diikutkan sama yang normal-normal, kok kasihan itu kayak dibully itu sama teman-teman nih. Akhirnya Pak Kadiono itu mengajak saya untuk mendirikan SLB. Yang lain, nggak boleh ya. Jangan dikasih Pak kalau ada uang Pak. Oke. Uangnya dulu minta Wahyu. Nah, minta uang dulu. Minta uang dari dikasih bapaknya loh. Ayo, Saripan. Arfan ini uangnya ambil dulu. Kasih saja. Kasihan Mas. Pak ini juga baru. Iya. Kalau gurunya tahu, bayar sama guru. Sampai saus. Sampai saus. Pak pakai saus. Pada waktu saya itu nyewa di rumah orang itu, ternyata yang punya rumah balik itu uang. Oh, saya tidak bisa. Malah sekolah rusak mas. 3,5 juta rusak. Tidak boleh. Akhirnya ya sudah, kami terpaksa ya sudah uang ambil. Terus kita kontak-kontakan sama guru-guru yang lain dari 5 itu. Terus dulu di TPQ aja, karena dulu TPQ pernah dibuat sekolah gitu. Door to door saya bululu, dan guru yang lain juga cari guru, cari tempat, cari murid-murid. Untuk sistem perekrutan guru di SLB kami tidak punya target, Mas. Ini SLB kami terletak di Desa Campurjong ya, Dusun Kerajaan, RT 7 RW 1. Kami menghimbau kepada teman-teman yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang punya saudara, jangan malu apabila ada ABK, jangan malu untuk disekolahkan di SLB kami ya. Jangan anak tersebut dikurung di rumah. Tapi untuk ini kami mohon untuk menyekolahkan di SLB. Ternyata anak-anak ABK juga dapat seperti anak-anak yang seperti biasanya. Tempat kami untuk pembayaran baik antar jemput, SPP katakan, SPP itu bulanan, atau bahkan kita juga mengadakan SPI. SPI itu uang gedung atau uang sana prasarana itu selama 1 tahun. Kita tidak pernah yang namanya Mbak, Bu, Pak harus bayar gitu, tidak. Kita seikhlasnya. Intinya bahwa SPP, antar jemput dan sebagainya itu tergantung kemampuan dan keinginan orang tua untuk membayar. Sekolah kami tidak akan meminta atau memberi suatu harga suatu SPP yang itu tidak pernah. Yang penting anak di sini sekolah. Wis penting sekolah, kue rasa sampai rak apa. Bahkan selama sampai ini pun kita berdiri, itu bahkan tidak ada pun tidak apa-apa. Karena prinsipnya kami anak itu bisa sekolah. Nah, niat kami mendirikan sekolah itu yang pertama adalah menampung anak-anak difabelitas, di mana anak-anak itu harus kita bimbing, kita bina. Insya Allah nanti anak-anak itu akan punya kegiatan yang lain atau pekerjaan lain, mudah-mudahan itu rezeki dari Tuhan lah. Gitu. Kalau digambarkan nggak ada duanya. Ini Mbak Dia ini sudah lulus SMA lebih. Belum ya. Mas, semester berapa sekarang? 4. Perkembangannya ya lebih dari waktu di Semarang. Lebih. Nah, di Semarang untuk cara didikan kan gitu ya. Kalau ini kan pendekatan anak menangis misal kayak bisa di lorong-lorong. Di Semarang kan orang tuanya dipanggil, ini anaknya gini. Jadi di sini ibu dan bapak gurunya tidak memikirkan, pokoknya saya mencurahkan untuk mengentaskan anak-anak yang kayak gini.
sampai mungkin loh itu keluarganya aja yang mungkin kurang kurang imbang, jadi tetap Pak Yono itu tetap memikirkan putra-putra orang lain daripada putranya sendiri. Kadang putranya sendiri kan kadang ketemunya hanya bisa komunikasi sak jam 2 jam, Pak Yono luput lah. Nggak ada duanya itu Pak Yono. Orang yang gigih ya, semoga mereka besoknya bisa memedek di surga. Terus untuk ekstrakurikuler kita di sini ada membatik. Dan alhamdulillah ini sudah sampai Jakarta, nggih. Jadi banyak pesanan itu yang kemarin dari Jakarta karena ini harganya 100.000 per kainnya. Jadi kalau di sini mungkin terlalu mahal, tapi mungkin ada orang yang tahu itu menilai dari kreativitasnya anak-anak. Oke lah. Selain membatik juga ada menari. Kalau untuk yang grahita sih mudah ya Mbak ya, maksudnya kita tinggal sabar aja, tunggu dia ngafalin karena gerakannya kan juga nggak banyak gitu. Terus kalau yang tunarungu aku biasanya ngasih hitungan, jadi pergerakan itu kita kasih hitungannya itu kayak temponya gitu. 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi nanti anak-anak ngitung sendiri tanpa kita ngasih aba-aba pun udah bisa. Besok aku rencana, besok Rebo tuh, anak-anak mau tak kasih uang 15.000. Lah nanti anak-anak ke pasar, guru yang mendampingi anak-anak uang 15.000 dapat apa? Dengarkan, nanti dapat belanja 15.000. Kalau di Aneka Jaya belanjanya 5.000 ya. Kamu dijagain satu kelompok itu nanti beli sayuran ya, macam-macam. Mengenalkan jual beli, mengenalkan uang. Kan pasar kan itu kan jual beli. Ya toh? Dia menjual kita beli, belinya pakai uang lah, uang segitu dapat apa? Anak-anak mau belajar belanja di pasar ini nanti ada yang itu di supermarket. Kalau supermarket nggak bisa tawar-menawar, nanti kalau di pasar kan bisa tawar-menawar. Terus biar mengetahui uang, nggih. Nah kami keinginan saya Sabedi sama Pulu pengen punya ada guru yang katakan ini terus iso betah gitu wis, alhamdulillah. Mungkin melihat anak-anak yang kayak gitu nggih, mungkin gimana kurang terbiasa lah. Nah, jadi mereka itu sering keluar masuk. Terus yang kedua yaitu nominal. Kalau guru sini ini perlu adanya rasa keikhlasan, ketulusan. Jadi kayak sedih loh, metu itu. Ya, kita tidak bisa maksa karena memang di sini yang bicara adalah hati. Nah, secara finansial itu saya kira tidak ada. Sorenya terus dia tak bengkel. Jebol. Jam 4 atau jam 5 itu dia mulai bisa buka bengkel. Itu berlangsung sampai malam sekitar jam 10-an. Untuk mendirikan sekolah kan juga perlu modal, perlu apa ya. Pak Yono itu niatnya teman ingin apapun
ditempuh untuk bisa mewujudkan keinginannya itu. Saya hidupnya adalah sebagai tukang tambal ban. Kenapa tukang tambal ban? Memang pada saat itu keluarga saya yang namanya bapak saya itu Pak Elias itu adalah tukang tambal ban. Nah, dari situlah pada waktu saya masih SMP itu dia pernah bicara, Yon, saya tidak bisa memberikan uang untuk kamu, kalau kamu pengen sekolah, jadi kudu nembel ban. War kuliah, arep sekolah ini, arep teruskan ini, bapak rasa biaya ini. Sekolah harus di Solo, hanya jaga nembel ban, jadi kalau kita punya sangu dan sebagainya itu dari tambal ban ini. Besar kecilnya tambal ban berperan untuk kegiatan S2. Di 90 saya kuliah, selama 3 tahun, 4 tahun berjalan dengan disesuaikan dengan hasil jeripaya tambal ban. Jadi kalau tambal ban sidik ya wis diku mata kuliah sidik itu. Bapak itu orangnya supel, jadi semua anak dianggap seperti anaknya sendiri. Sama anak-anak di SLB, dia juga mencurahkan segala kasih sayangnya untuk anak-anak. Kadang di rumah itu anak-anak suka merasa iri, gitu ya, waktunya kan dihabiskan di sekolahan. Di rumah paling pulang sekolah udah capek, nanti buka bengkel, kadang malah nggak ada waktu untuk anak-anak. Jadi saya bagaimana untuk melakukan kegiatan yang harus bertanggung jawab, sangat bangga. Karena dia dari dulu emang orangnya tuh melihat keadaan sekitar. Dia melihat anak-anak di sini tuh ada yang keterbelakangan, makanya dia buat sekolah luar biasa itu. Dengan segala cara yang dilakukan, apapun dia membuka sekolah itu sangat hebat sekali. Perjuangannya sampai sekarang ini. Mana sejarahnya kok iso duit tanah dan sebagainya. Nah itulah kebesaran Tuhan, karena campuran Tuhan itu lebih berat daripada saya. Akhirnya ada yang memberikan tanah itu, tidak memberikan artinya tanah itu bisa diangsur selama per bulan 500.000. Ada orang yang nyumbang 3 juta kecake, 2 juta kecake, itu situ sampai akhirnya alhamdulillah tahun ajaran besok kita sudah pindah sana. Bagi saya apa-apa yang kita hasilkan, apa yang saya perbuat itu semata-mata juga untuk Indonesia juga. Pak Yono itu It's very awesome. hebat, is the best, super, semangat, Luar biasa. Super. Menjadi Indonesia. Kasih aja. Masih ya.